Dia merasa sedang diajak ke istana yang megah, padahal nyatanya dia sedang dibawa ke sarang makhluk yang paling ditakuti di tanah Jawa. Assalamualaikum. Halo sobat semuanya. Ketemu lagi bersama saya, Bang Fawa. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sobat, waktu kecil dulu, pasti banyak dari kita yang pernah ditakut-takuti orang tua saat maghrib tiba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Leh, ayo cepet pulang, sudah maghrib, nanti kamu diculik wewe gombel. Kalimat itu mungkin terdengar biasa. Bahkan sebagian dari kita menganggapnya hanya dongeng untuk menakut-nakuti anak-anak yang masih bermain saat senja. Tapi ternyata sosok wewe gombel sudah lama menjadi bagian dari cerita rakyat di Pulau Jawa, dan hingga sekarang masih sering dikaitkan dengan berbagai kejadian misterius. Percaya atau tidak, keputusan ada di tangan kalian. Namun malam ini saya akan membagikan sebuah kisah yang konon pernah terjadi dan membuat satu desa geger. Jadi siapkan kopi kalian, matikan dulu gangguan yang tidak penting, subscribe kalau belum, dan mari kita mulai ceritanya. Dalam cerita rakyat Jawa, wewe gombel digambarkan sebagai sosok perempuan tua yang berwajah menyeramkan. Anehnya, berbeda dengan kebanyakan makhluk gaib yang dikenal suka mengganggu manusia, wewe gombel justru sering dikaitkan dengan anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Konon katanya, anak-anak yang ditelantarkan atau dibiarkan sendirian menjadi sasaran utama makhluk ini. Kalau dipikir-pikir ya sob, ini hantu agak unik juga ya. Hantu lain bikin orang takut. Kalau yang satu ini malah seperti petugas perlindungan anak versi gaib. Bedanya, kalau petugas itu datang dengan membawa surat. Kalau si wewe gombel katanya langsung membawa anaknya sekalian. Ya, mudah-mudahan ini cuma mitos saja ya. Tapi cerita yang akan saya sampaikan berikut ini membuat banyak orang merinding hingga sekarang. Kisah ini diceritakan oleh seorang pria yang kita samarkan namanya menjadi Roni. Saat itu, Roni masih duduk di bangku sekolah dasar. Suatu sore, ia bermain bersama teman-temannya hingga lupa waktu. Matahari sudah mulai tenggelam, dan suara azan maghrib mulai terdengar dari kejauhan. Tiba-tiba, terdengar suara ibunya memanggil dari rumah. Roni, pulang sekarang nak. Mendengar suara yang sudah cukup untuk membuat nyali ciut itu, Roni langsung berlari pulang. Sesampainya di rumah, Roni bertanya kepada ibunya tentang sosok wewe gombel yang sering disebut-sebut orang. Awalnya, sang ibu hanya tersenyum, namun kemudian ia berkata bahwa dulu pernah ada kejadian yang membuat warga desa percaya bahwa sosok itu ada. Beberapa tahun sebelumnya, ada sebuah keluarga yang tinggal agak jauh dari rumah warga lainnya. Mereka memiliki seorang anak perempuan kecil. Suatu malam, kedua orang tuanya harus pergi menghadiri acara desa sebelah. Karena mengira acaranya tidak akan lama, mereka meninggalkan anak mereka sendirian di rumah. Pintu rumah dikunci dari luar. Semuanya terlihat aman.
Namun, ketika mereka pulang beberapa jam kemudian, anak mereka sudah tidak ada. Kasurnya kosong, rumah sepi. Mereka panik. Mereka mencari ke seluruh sudut rumah. Tidak ada. Mereka berlari ke rumah tetangga. Tidak ada yang melihat anak itu keluar. Yang membuat semuanya semakin aneh, pintu rumah masih terkunci rapat. Tidak ada tanda-tanda pembobolan. Satu-satunya hal yang berbeda hanyalah jendela kamar sang anak yang terbuka lebar. Malam itu, warga lain ikut mencari. Mereka menyisir jalan, kebun, hingga area persawahan. Namun, hasilnya nihil. Anak itu seolah lenyap di telan bumi. Keesokan harinya, sang ayah mendatangi orang pintar di desa tersebut. Setelah melakukan ritual penerawangan, orang pintar itu mengatakan sesuatu yang membuat semua orang merinding. Menurutnya, anak itu bukan dibawa manusia. Anak itu dibawa oleh Wewe Gombel. Mendengar hal tersebut, keluarga anak itu langsung syok berat. Namun, orang pintar tersebut mengatakan bahwa sang anak masih bisa ditemukan. Singkat cerita, malam harinya warga berkumpul untuk mulai pencarian. Mereka membawa berbagai peralatan rumah tangga dari bambu dan memukulnya sepanjang jalan sambil memanggil-manggil nama anak itu. Suasana malam itu sangat ramai. Tidak sedikit warga yang sebenarnya takut. Tapi rasa iba kepada keluarga korban membuat mereka tetap ikut mencari. Setelah berjam-jam berkeliling desa, tiba-tiba terdengar teriakan dari salah satu warga. Anak itu ditemukan. Semua orang berlari menuju lokasi. Di sana, mereka melihat anak perempuan itu tertidur di antara semak-semak. Syukurlah, dia masih hidup. Namun kondisi di sekitarnya membuat warga merinding. Tubuhnya kotor. Di sekitar tempat ia temukan, terdapat berbagai serangga dan hewan tanah. Tanpa menunggu lama, sang ayah langsung membopong anaknya pulang. Sesampainya di rumah, anak itu dibersihkan dan dirawat. Namun, ada yang aneh. Ia hanya diam, tatapannya kosong. Bahkan, ia tidak mengenali orang tuanya sendiri. Keesokan harinya, kondisi anak itu mulai membaik. Saat ditanya apa yang terjadi, ia akhirnya bercerita. Menurut pengakuannya, malam saat ia sendirian di rumah, jendela kamarnya tiba-tiba terbuka sendiri. Lalu muncul seorang perempuan yang masuk ke dalam kamar. Perempuan itu kemudian membawanya pergi. Anehnya, ia mengaku tidak merasa ketakutan. Ia bahkan merasa diajak ke tempat yang indah. Di sana, ia melihat rumah yang besar dan nyaman. Ia juga diberi berbagai makanan yang menurutnya sangat enak. Karena lapar, ia memakan semuanya. Yang membuat merinding, sang anak merasa hanya pergi sebentar. Padahal, menurut kenyataannya, ia sudah menghilang cukup lama. Orang pintar di desa itu kemudian menjelaskan bahwa menurut kepercayaan masyarakat, apa yang dilihat anak tersebut hanyalah ilusi. Tempat yang terlihat indah belum tentu benar-benar indah. Makanan yang terlihat lezat belum tentu benar-benar makanan. Penjelasan itulah yang membuat semua warga semakin ketakutan. Setelah kejadian itu, warga desa menjadi lebih hati-hati. Mereka memperketat ronda malam.
Anak-anak tidak lagi dibiarkan bermain hingga larut malam, dan orang tua lebih memperhatikan anak-anak mereka. Terlepas dari benar atau tidaknya cerita ini, ada pelajaran yang bisa kita ambil sobat. Jangan meninggalkan anak kecil sendirian tanpa pengawasan. Jangan mengabaikan keselamatan mereka, dan selalu pastikan mereka berada dalam lingkungan yang aman. Karena ancaman bagi anak-anak tidak selalu datang dari hal-hal yang bisa kita lihat. Nah, Sobat CBF Cerita Bang Fawa, itulah kisah misteri Wewe Gombel yang konon pernah menggemparkan sebuah desa. Menurut kalian bagaimana? Apakah kisah ini hanya cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun? Atau memang ada sesuatu yang belum bisa dijelaskan secara logika? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan cerita misteri lainnya. Saya Bang Fawa pamit undur diri dulu. Tetap waspada, tetap berpikir bijak, dan sampai jumpa di kisah horor lainnya. Wassalamualaikum.